Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dalam pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan belajar mengenai pembangunan ekonomi. Langsung saja, pengertian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi dia itu adalah pertumbuhan ekonomi tapi diikuti oleh perubahan struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi, ya. Jadi inilah kelanjutan dari pertumbuhan ekonomi. Itu adalah pengertian dari pembangunan ekonomi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah sumber ekonomi yang produktif. Jadi ada sumber-sumber ekonomi produktif ini semakin banyak dimiliki oleh negara, maka pembangunan ekonominya itu juga akan semakin meningkat atau semakin banyak. Kemudian yang kedua atau yang B adalah pendapatan nasional atau produksi nasional. Kita lihat semakin besar pendapatan nasional biasanya akan diikuti dengan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat. Kemudian yang C adalah tingkat konsumsi potensial. Artinya apa? Yaitu memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting untuk didahulukan, sehingga dapat mengatur penggunaan dana yang ada. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kita lihat perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat di sini minimal ada 5 perbedaan ini. Yang pertama adalah kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa. Kalau pembangunan ekonomi itu kenaikan kualitas, ya. Kalau pertumbuhan ekonomi itu kenaikan jumlah atau kuantitas. Ini yang membedakan pertama, ya. Jadi kalau pembangunan ekonomi itu kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa. Kalau pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa. Ini adalah perbedaan yang pertama. Yang kedua adalah kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar persentasenya daripada kenaikan jumlah penduduk. Ini adalah pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi, dia kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun tidak memperhatikan kenaikan dari jumlah penduduk. Jadi di sini pertumbuhan ekonomi itu kenaikan GNP-nya tidak memperhatikan kenaikan jumlah penduduk. Tapi kalau pembangunan tadi dia memperhatikan persentase kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga adalah kenaikan GNP itu disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Ya, jadi kalau pembangunan ekonomi dia kenaikan GNP itu diikuti oleh perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Kalau pertumbuhan ekonomi dia tidak, ya. Jadi kenaikan GNP-nya tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Kemudian yang keempat, kalau pembangunan ekonomi dia kenaikan GNP itu disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi tidak. Jadi kenaikan GNP itu tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Saya pikir ini jelas ya. Dan terakhir yang kelima adalah pembangunan ekonomi dia terjadi peningkatan kemakmuran masyarakat. Kalau pertumbuhan ekonomi dia hanya peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita saja, ya. Jadi dilihat bedanya. Seperti itu ya. Inilah perbedaan antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah kita melihat indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berhasil itu dapat kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah peningkatan GNP dan pendapatan per kapita. Kalau GNP-nya meningkat, pendapatan per kapitanya meningkat, berarti pembangunan ekonominya dia berhasil. Kemudian yang kedua adalah distribusi pendapatan yang relatif merata. Jadi selain pendapatan per kapita yang meningkat, kita lihat distribusinya apakah merata atau tidak. Kalau dia merata, berarti pembangunan ekonominya dia berhasil. Kemudian yang ketiga adalah angka kemiskinan yang turun, yaitu menurunnya angka kemiskinan, angka pengangguran, dan tingkat kematian.
Ini jelas ya, jadi pembangunan ekonomi itu berhasil dapat dilihat dari angka kematian yang menurun, angka kemiskinan menurun, dan angka pengangguran yang menurun. Selanjutnya, yang keempat adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Di sini kita lihat kalau pembangunan ekonomi itu berhasil, berarti pembangunan itu dia lebih merata termasuk hasil-hasilnya. Misalnya di Indonesia, ya di Indonesia itu pembangunan sudah mulai merata, tidak hanya di Jawa sentris atau Jakarta sentris, tapi sudah merata dari Sumatera sampai nanti di Papua sudah agak lebih diratakan lah seperti itu. Kemudian yang kelima adalah meningkatnya industri manufaktur. Ya, jadi kalau industri manufaktur itu semakin banyak, pabrik-pabrik semakin banyak, itu juga merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemudian yang ketujuh, peningkatan investasi. Di sini pembangunan ekonomi berhasil itu dapat dilihat dari investasi yang meningkat. Baik investasi itu maksudnya penanaman modal ya, penanaman modal baik yang dari dalam negeri, modal dari dalam negeri maupun modal yang dari di luar negeri itu meningkat. Itu berarti pembangunan ekonominya dia berhasil. Kemudian yang kedelapan, menstabilkan nilai rupiah. Jadi kalau pembangunan ekonomi berhasil, maka nilai tukar rupiah juga akan stabil ya, baik stabilnya terhadap mata uang asing maupun nanti terhadap nilai tukar barang dan jasa. Selanjutnya, kesembilan, indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia dia meningkat. Ya, kita lihat setiap tahun pasti ada laporan mengenai indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia. Kalau dia meningkat berarti pembangunan ekonomi juga berhasil. Selanjutnya, terakhir adalah meningkatnya gizi dan kesehatan masyarakat ya. Jadi ini berkaitan tadi yang tingkat kematian tadi. Kalau masyarakat sehat berarti tingkat kematiannya juga akan turun atau rendah. Itu ya, itu jadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Selanjutnya adalah masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Jadi kita lihat ternyata negara berkembang itu kan semuanya mengusahakan adanya pembangunan ekonomi. Tapi ternyata banyak masalah-masalah yang dihadapi. Ada beberapa masalah. Yang pertama adalah tingkat pendidikan yang rendah. Ya, kita lihat ya, tingkat pendidikan masyarakat di negara berkembang itu banyak yang rendah. Misalnya di Indonesia saja. Di Indonesia itu tingkat pendidikan tenaga kerjanya itu masih mayoritas didominasi oleh lulusan SD. Kurang lebih 50-an lebih ya, 50-an lebih persen itu tenaga kerja Indonesia itu masih tingkat pendidikannya itu SD. Jadi masih rendah ya. Kemudian yang kedua adalah pertaniannya masih tradisional ya, masih misalnya dicangkul, jarang menggunakan alat-alat yang modern. Walaupun kita lihat kalau di Indonesia itu kalau pertanian sudah diusahakan lebih maju lagi. Yang C, taraf hidup yang relatif rendah. Ya, itu di negara berkembang memang kemiskinan banyak sehingga taraf hidup masyarakat juga relatif rendah. Kemudian yang D, produktivitas rendah. Ya, memang kalau di negara berkembang itu produktivitasnya rendah. Kita lihat misalnya Indonesia dengan Jepang. Di Indonesia jam kerja paling 1 hari 8 jam, 7 jam orang bekerja. Kalau di Jepang bisa 10 jam dia bekerja. Itu pun masih lembur dan sebagainya. Kalau di Indonesia kita lihat ya, jam kerjanya lebih pendek, hasil outputnya, hasil produksinya pun juga lebih rendah. Yang kelima adalah kekurangan modal dan tenaga ahli. Jadi di negara berkembang dia kekurangan modal dan juga kurang tenaga ahli. Jadi modal itu ya kekurang di negara berkembang ya. Kemudian yang ke F, laju pertambahan penduduk yang tinggi atau perkembangan penduduk yang pesat. Ini sebenarnya sudah tidak termasuk ya, karena memang di negara berkembang itu sudah mulai adanya pengendalian jumlah penduduk. Walaupun memang kalau di negara miskin seperti mungkin beberapa negara di Afrika itu perkembangan penduduknya masih cukup pesat, tapi kalau misalnya di Indonesia itu sudah agak terkendali. Bahkan dulu di tahun 90-an itu masih sudah ada program KB ya yang simbolnya adalah 2 anak cukup itu. Kemudian yang G adalah
masalah menciptakan kesempatan kerja dan pengangguran ya. Jadi memang kalau di negara berkembang itu menjadi masalah tersendiri dalam menciptakan kesempatan kerja. Kemudian pengangguran juga masih banyak. Kemudian yang H, ketergantungan pada sektor pertanian. Ini di negara berkembang memang sudah masih bergantung pada sektor pertanian, tapi memang ya sudah mulai ditinggalkan ya. Bahkan kita lihat anak-anak muda sekarang itu jarang yang bergerak di sektor pertanian. Mereka memilih ke sektor industri kreatif atau mungkin ke sektor manufaktur. Yang I, kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang atau masyarakat. Ya, kita lihat kita di negara berkembang juga banyak yang malas, banyak yang tidak disiplin. Itu juga menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Yang J, sikap yang tidak mendorong berproduksi. Jadi memang di negara berkembang itu ya sikapnya itu tidak mendorong untuk kegiatan berproduksi. Selanjutnya, materi terakhir adalah kebijakan dan strategi pembangunan. Ada beberapa kebijakan dan strategi pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama adalah mempercepat pemulihan ekonomi nasional untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Jadi pertumbuhan ekonominya berkesinambungan yang diikuti oleh stabilitas harga nilai tukar rupiah yang stabil ya. Kemudian penyelesaian utang negara semakin berkurang tentunya, tidak semakin bertambah seperti saat ini. Kemudian juga penumbuhan kredibilitas dan kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah memperjelas koordinasi, wewenang, dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara terkait dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi. Yang ketiga adalah menghindari ekonomi biaya tinggi melalui penataan kelembagaan negara seperti reformasi birokrasi, pemberantasan segala bentuk pungli, dan KKN. Kemudian yang keempat, yaitu memiliki peran negara, memperbaiki peran negara sebagai regulator dan fasilitator. Yang kelima adalah memperbaiki struktur perekonomian nasional. Kemudian yang keenam adalah pengelolaan ekonomi diprioritaskan kepada pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi nasional. Ini adalah strategi pembangunan ekonomi ya, khususnya nanti di Indonesia. Demikian penjelasan saya mengenai pembangunan ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.